Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah klik video ini dan selamat datang kembali di channel aku. Oke, untuk video kali ini aku akan menceritakan kasus pembunuhan terkejam yang pernah terjadi sepanjang tahun 2021. Nah, pembunuhan ini pelakunya baru berusia 14 tahun dan didasari karena cintanya ditolak sama si korban. Penasaran nih sama kisahnya? Langsung aja kita mulai ke ceritanya. Semua ini bermula dari ditemukannya sesosok tubuh di pinggir kolam di daerah hutan di St. John. Tubuh ini diidentifikasi sebagai seorang remaja perempuan bernama Tristin Bailey yang kemungkinan baru berusia 13 tahun. Nah, di sini aku akan menceritakan nih dari proses siapa sih Tristin Bailey ini dan kenapa sih pelaku tega membunuhnya, kronologi kejadiannya, sampai hukuman apa yang diterima oleh pelaku yang baru berusia 14 tahun ini. Langsung aja kita masuk ke latar belakang Tristin Bailey. Nah, untuk latar belakang Tristin Bailey ini gak banyak informasi yang bisa didapatkan karena dari sumber yang aku baca-baca juga hanya sedikit rangkuman ataupun informasi tentang siapa sebenarnya Tristin Bailey ini. Jadi Tristin Bailey ini merupakan siswi kelas 7 bersekolah di Patriot Oaks Academy di St. John Country, Florida. Dia adalah seorang remaja perempuan kelahiran Januari 2008. Jadi ketika dia meninggal tahun 2021, usianya baru berusia 13 tahun. Tristin ini dikenal sebagai anak yang ramah, pintar, suka baik sama semua orang, disukain sama semua orang di sekolahnya, di lingkungannya. Bahkan dia merupakan atlet yang sangat berbakat di sekolahnya. Dia juga merupakan anggota cheerleader aktif yang ada di tim-tim di kota itu. Jadi dia tuh bukan hanya cheerleader aktif di sekolahnya aja, tapi ikut juga berpartisipasi di tim-tim lain yang ada di kota tempat dia tinggal. Nah, di sini aku akan mulai nih masuk ke timeline kejadian mulai dari orang tuanya Tristin sadar kalau dia hilang sampai ditemukan tubuh Tristin ataupun jasad dia di lokasi yang aku ceritakan tadi di awal. Jadi semua ini bermula pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021, tepatnya pukul 1 dini hari. Orang tuanya Tristin ini bingung nih, kok si Tristin gak pulang-pulang, ya kan udah jam 1 gini, kok dia nih gak pulang-pulang, gak ada kabar, di telepon gak bisa, dicari kemana-mana ke temen-temennya juga mereka pada gak tahu si Tristin di mana. Tristin di mana? Sampai nih ya, mereka menelusuri daerah tempat terakhir si Tristin ini berada, yaitu di Darbin Amenity Center di St. John Country, Florida. Udah nih ya kan, sudah dia cari-cari di sekitar situ, di tempat terakhir mereka ingat anaknya di mana, nggak nemu juga. Sampai nih setelah subuh kayak jam 6 pagi gitu, orang tuanya Tristin ini minta tolong lah sama anggota keluarga lain, teman-teman dekatnya Tristin, untuk membantu mencari di mana sih keberadaan si Tristin ini. Mereka cari terus di lingkungan sekitar, di taman-taman sekitar, di lingkungan sekitar deh pokoknya. Sampai pukul 9 pagi mereka tidak menemukan di mana Tristin berada. Udah nyerah nih. Mereka akhirnya memutuskan untuk melaporkan kejadian hilangnya putri mereka, Tristin Bailey ini, ke Departemen Sheriff di St. John Country tadi. Udah nih, ketika udah dilaporin ke Departemen Sheriff, dibantulah kan sama sheriff-sheriff setempat untuk mencari Tristin. Ditelusurin lah semua daerah, diperluas lagi jangkauan untuk mencari di mana sih anak mereka ini gitu loh. Sampai pada pukul 6 sore pada hari yang sama, minggu itu jam 6 sorenya, Sheriff memberhentikan pencarian karena mereka menemukan sesosok tubuh yang diidentifikasi sebagai Tristin Bailey di daerah sekitar hutan di St. John itu, tepatnya di Saddlestone Drive, nama daerahnya itu. Mereka nemuin sesosok tubuh, terus diidentifikasi, ternyata sayangnya tubuh itu adalah jenazah dari Tristin Bailey, makanya pencarian pun dihentikan kan. Nah, ketika tubuhnya Tristin ini ditemukan, diperiksa-periksa lah sedikit kan sama polisi, kira-kira Tristin ini meninggal karena apa? Dan polisi pun secara singkat menyimpulkan pada saat itu Tristin ini tewas akibat luka tusukan yang diberikan oleh pelaku yang tega membunuhnya secara bertubi-tubi. Seketika itu juga kasus hilangnya Tristin berubah menjadi kasus pembunuhan dan sedang langsung nih ke tahap penyelidikan. Sementara tubuhnya Tristin tadi dibawalah ke departemen forensik untuk diperiksa dan diotopsi. Sampai nih ya, ada nih salah satu sheriff yang ikut dalam pencarian bernama Robert Hardwick mengatakan nih
bahwa di salah satu stasiun TV kan dia diwawancara, dia mengatakan bahwa ini adalah pembunuhan yang dilakukan oleh pembunuh berdarah dingin, katanya gitu, yang dilakukan terhadap perempuan yang seharusnya tidak pantas mati. Saya tidak ingin mengatakannya, tapi ini mengerikan, ini sangat-sangat mengerikan. Harusnya ini tidak pernah terjadi terhadap Tristin Bailey, dan saya tekankan sekali lagi bahwa tidak ada satupun tanda ini sebuah kecelakaan. Ini murni pembunuhan, kata Sheriff Rob Hardwick tadi. Nah, ketika tadi polisi sudah menemukan jasad yang memang teridentifikasi sebagai Tristin Bailey, akhirnya pihak sheriff dan polisi pun melakukan penyelidikan untuk menemukan siapa sih pelaku yang tega melakukan ini terhadap siswi ataupun remaja perempuan berusia 13 tahun ini. Ketika sheriff sedang melakukan penyelidikan, mereka cari-cari informasi dan petunjuk-petunjuk ataupun bukti yang bisa mengarahkan mereka ke pelaku. Ada nih sebuah titik terang yang didapatkan sama si sheriff ini. Mereka menemukan adanya rekaman dari salah satu kamera yang ada di daerah tersebut, di mana di dalam rekaman itu terdapat Tristin Bailey sedang berjalan dengan seorang siswi laki-laki pada pukul 1.45 dini hari Minggu itu. Jadi kalian ingat kan, jam 1 orang tuanya ngeh kalau si Tristin hilang, ternyata di rekaman itu jam 1.45 Tristin sedang jalan kaki nih sama seorang siswi laki-laki di daerah dekat hutan di St. John itu. Nah, ketika polisi ngelihat lagi kan rekamannya, Tristin dan siswi itu masukkan ke daerah hutan di St. John itu. Tapi setelah dilihat-lihat lagi, siswi laki-laki itu kembali keluar dari hutan itu, tapi gak sama si Tristin. Dia keluar dari hutan itu sendirian sambil menenteng-nenteng kedua sepatunya. Udah dong, ketika polisi udah tahu nih, udah kelihatan kan muka si siswi laki-laki itu, mulailah dicari siapa sih identitas laki-laki ini. Ditemuinlah sama si polisi dan sheriff ini. Laki-laki ini bernama Aiden Fucci yang berusia 14 tahun, yang ternyata merupakan teman sekolah Tristin Bailey. Dia juga sekolah di sekolah yang sama di tempat Tristin bersekolah. Jadi ya udah sih kayak teman sekolah aja gitu loh. Udah mengantongi identitasnya, mulailah polisi datang kan ke rumahnya si Aiden. Kita manggilnya Aiden aja ya dari sini ya. Datang nih ke rumah si Aiden. Udah datang ke rumah si Aiden, polisi interogasi lah si Aiden ya kan. Nah, setelah sheriff ini datang nih ke rumah Aiden ya kan, sheriff pun menginterogasi nih si Aiden ini ya kan. Ditunjukin lah rekaman itu. Aiden pertamanya kayak ya udahlah, dia memang jalan sama si Tristin, tapi dia bilang Tristinnya pergi pak, jadi mereka misah, katanya kayak gitu. Ditanya lagi lah sama sheriff kan, kenapa kamu keluar dari hutan itu, kamu tantang-tantang sepatu, kata si sheriff itu. Terus Aiden dengan santainya waktu itu ngejawab, oh iya pak, kaki saya luka karena sepatu saya tuh sempit pak, jadi lecet-lecet gitu kaki saya, jadi daripada sakit terus-terusan saya lepas aja pak sepatunya. Tapi si Aiden ini lupa kalau yang menginterogasi dia adalah seorang sheriff yang gak akan gampang begitu aja lah dia percaya sama ucapannya si Aiden ya kan. Karena gak puas nih sheriff ini dengan jawaban yang diberikan sama Aiden, akhirnya mereka pun memutuskan untuk menggeledah dan mencari bukti-bukti lain di rumah Aiden. Dan bener aja dong, mereka menemukan ada bercak darah di rumah itu, dan juga ada nih celana ataupun barang-barang lainnya, barang-barang bukti lainnya yang ada noda darah juga walaupun sedikit. Dan bukti-bukti lain juga yang mengarahkan dengan baju misalnya, celana yang dipakai oleh Aiden ketika dia sedang berjalan dengan Tristin pada waktu hari Minggu jam 1.45 itu. Ketika udah ditunjukin nih bukti-bukti bercak darahnya, ditanya lagi nih sama polisi ya kan, diinterogasi terus-terusan. Pokoknya si Aiden ini dicecer terus pertanyaan. Si Aiden ditanya gitu sama polisi, jawabnya gimana, kayak orang omong-omongan, ngerti gak sih? Nah udah nih, terus dia sotoynya ngejawabin dong pertanyaan-pertanyaan polisi, dan dia nggak sadar bahwa jawabannya malah justru mengarahkan dia ataupun memberitahu polisi gitu loh, bahwa memang dialah pelakunya. Jawaban dia tuh malah memberatkan diri dia sendiri. Semakin terpojok lah dengan pertanyaan-pertanyaan polisi, udah nggak bisa ngeles lagi lah si Aiden ini. Akhirnya dia pun mengaku bahwa dialah memang yang menghabisi Tristin pada
Minggu dini hari itu. Nah, aku lupa ngasih tahu nih, dan atas pengakuannya, Aiden pun dijatuhi ataupun didakwa atas pembunuhan tingkat kedua. Besoknya, hari Senin tanggal 10 Mei 2021, nah kantor Sheriff ST John ini mengumumkan nih bahwa mereka sudah menangkap pelaku pembunuhan Tristin Bailey. Tapi pada awalnya sheriff-sheriff di sana itu tidak ingin mengumumkan jati diri dari pelaku, dari mulai nama ataupun identitas, bahkan wajah pelaku pun disembunyikan oleh sheriff di sana awalnya. Karena mereka mikir kan si Aiden ini baru berusia 14 tahun, otomatis di bawah umur. Tapi setelah melihat-lihat nih kejahatan yang dilakukan oleh Aiden, mereka pun memutuskan untuk membongkar jati diri dan identitas si Aiden ini. Mulai dari namanya Aiden Fucci, fotonya, dan identitas-identitas lainnya. Udahlah, dibongkar lah semua sama polisi ya kan. Dan kalian mau tau nggak sakitnya si Aiden Fucci ini? Ketika kan dia ini ditangkap nih sama mobil polisi, mobil ini kan narapidana yang ada jeruji-jerujinya gitu, yang kayak gini. Nah, dia malah ngebuat story di Snapchat foto dia di dalam di dalam mobil polisi yang nangkep dia itu dengan caption, "Hai kalian semua, apakah kalian melihat Tristin Bailey akhir-akhir ini?" Padahal dia dalam kondisi lagi ditangkap polisi loh. Dan dia di situ udah menjadi tersangka pembunuhan Tristin Bailey. Dan dia masih bisa-bisanya foto selfie dengan caption menanyakan keberadaan Tristin Bailey. Karena status Snapchatnya itu banyaklah orang yang ngamuk, yang marah-marah sama si anak psycho ini ya kan. Terutama keluarganya Tristin, teman-teman dekatnya yang nggak pernah nyangka gitu loh. Mereka kenal sama si Aiden Fucci ini, dan mereka tahu kalau Aiden Fucci ini memang dekat sama Tristin Bailey. Dan ternyata Aiden Fucci ini memang suka ataupun cintalah kalau kata dia itu waktu itu sama si Tristin Bailey. Tapi karena Tristin Bailey menolak dia, makanya dia ngomong, dia menghabisi si Tristin Bailey ini. Kalau saya tidak bisa mendapatkan Tristin Bailey, maka tidak ada satupun laki-laki yang bisa mendapatkan Tristin Bailey di dunia ini. Makanya cintanya ditolak, dibunuhnya lah si Tristin Bailey ini. Nah, pada hari Selasa 11 Mei 2021, setelah resmi diumumkannya siapa pelaku dari pembunuhan Tristin Bailey ini, polisi pun mengungkapkan hasil dari penemuan tim forensik terhadap penyelidikan tubuh Tristin Bailey. Tristin ini dinyatakan meninggal dunia akibat hujanan tikaman yang dilayangkan kepadanya. Tapi yang fatal adalah sang pelaku mencabut pisau yang ditancapkannya di atas kepala Tristin. Jadi di atas ini tuh kayak ada pisau gitu yang ditusukin sama si pelakunya, masuk ke tengkoraknya, dan terakhir tuh dicabut sama pelakunya. Jadi dari situlah darahnya Tristin tuh ngalir banyak, dan itulah yang menyebabkan dia meninggal dunia. Dan katanya juga nih ada 114 tusukan di tubuh Tristin yang diberikan sama si pelaku. Ditambah juga nih, dari hasil penyelidikan forensik, kemungkinan besar Tristin Bailey ini dilecehkan ataupun diperkosa sebelum dia dibunuh. Kejam banget ya, kejam banget ya Allah. Kalau misalnya cinta ditolak ya usaha lagi dong bang, jangan ngebunuh kayak begitu ya kan. Ini belum lah apa-apa, orang temenan kan bisa ya, orang masih kecil juga, masih 14 tahun loh si Aiden ini, dan Tristinnya masih 13 tahun, masih SMP ya kan, masih SMP. Cinta ditolak, 114 tusukan melayang guys. Udah, pokoknya hati-hati aja ya kalaupun menolak orang, ngomongnya bagus-bagus ya, jangan galak-galak, nanti kalau orang sakit hati udah berabe urusannya. Udah nih, udah keluar kan hasil dari penyelidikan tubuhnya si Tristin ini meninggal karena apa, dan ketahuan dari sini pelaku itu membunuhnya dengan cara seperti apa. Aiden ketangkep, kebuka juga lah cara pembunuhannya gimana. Besoknya tanggal 12 Mei Aiden pertama kalinya masuk ke pengadilan untuk diadili ya kan. Awalnya jaksa dan hakim nih bingung nih mau ngadilin si Aiden ini dengan hukuman anak di bawah umur karena dia baru 14 tahun atau hukuman orang dewasa. Tapi setelah mereka nih kayak rapat gitulah, berembuk lah ya kalau bahasa kita tuh, mereka menyadari bahwa Aiden ini memang baru 14 tahun, tapi kejahatan yang dilakukannya itu adalah kejahatan pria dewasa dan tergolong sangat keji. Maka dari itu Aiden dijatuhi hukuman orang dewasa, yaitu penjara seumur hidup, dan yang tadinya didakwa sebagai pembunuhan tingkat kedua dinaikkan menjadi pembunuhan tingkat pertama. Jadi dianggap ini nih kayak pembunuhan berencana karena dia ngebawa pisau kan waktu dia lagi jalan sama si Tristin. Dan kalian tahu nggak sih, bukan cuman Aiden aja yang dipenjara. Di sini nih ada
ada plot twistnya sedikit karena ternyata ibunda Aiden juga ikut andil dalam kasus ini. Tapi ibunya si Aiden bukan ikut andil dalam membunuh Tristin ya, tapi ibunya Aiden ini ikut andil dalam menyembunyikan ataupun menghapus barang bukti. Jadi ceritanya itu pada tanggal 5 Juni 2021, kayak udah hampir 3 mingguan setelah anaknya diadili ya kan, ibunya Aiden ini, si Crystal Smith ini datang nih ke kantor sheriff ini menyerahkan diri. Dia mengatakan bahwa dia ngaku dia sengaja ngapus bukti dengan cara waktu si Aiden udah selesai nih bunuh Tristin pagi itu ya kan, anaknya pulang, ibunya tahu nih kalau si Aiden habis ngebunuh si Tristin ya kan. Nah saat itu juga ibunya Aiden, si Crystal ini, mengambil celana anaknya Aiden ini yang ada bercak-bercak darah itu, dibawanya ke kamar mandi, dicuci bersihnya lah celana si Aiden ini dari noda-noda darah ya kan. Nah udah agak-agak kering sedikit noda darah itu, barulah celana jeansnya itu dibalikin lagi ke semula. Tapi rencana Anda tidak berhasil ya Bu, masih ada sisa bercak darah yang ditemukan polisi yang justru menguak bahwa anak Anda lah pembunuhnya. Alhasil ibunya Aiden juga masuk ke jeruji besi karena di Florida menghilangkan atau membantu menghilangkan barang bukti itu termasuk kejahatan tingkat ketiga. Udah selesai kan, ibunya dihukum, anaknya dihukum, selesai sudah cerita tentang Tristin Bailey dan Aiden Fucci. Menurut kalian gimana tentang kisah pembunuhan kali ini? Yang awalnya Aiden ini menyatakan cinta sama Tristin, tapi Tristin menolak dia. Aku nggak tahu sih, nggak ada berita apakah memang ucapan si Tristin ini yang ngebuat sakit hati si Aiden, makanya Aiden ngebunuh dia, atau si Tristin ini nolaknya baik-baik, cuman memang si Aidennya memang pikirannya ya udah, kalau kamu nggak bisa aku milikin, orang lain juga nggak bisa gitu lah ya kan. Menurut kalian gimana? Komen di bawah ya. Padahal sayang banget gak sih, Tristin Bailey itu cantik banget, masih muda banget, baik, ramah, cheerleaders aktif, atlet baik, atlet hebat juga. Gara-gara cowok yang posesif yang kayak terobsesi banget sama dia, jadi hidupnya hilang gitu aja. Kasihan orang tuanya sih, kasihan orang tuanya, kasihan teman-teman terdekatnya yang ditinggalin sama dia juga. Menurut kalian gimana? Komen di bawah ya. Oke, segitu dulu videonya. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Menurut kalian nih, hukuman yang diterima oleh Aiden ini tergolong kurang, atau ya udahlah, udah pantas lah dia dapat hukuman penjara seumur hidup? Atau ada yang bilang kayak harusnya enggak sih karena dia masih di bawah umur? Komen di bawah ya. Sekian dulu videonya, terima kasih. Jangan lupa like videonya kalau kalian suka, komen-komen di bawah juga untuk ide-ide, saran, dan video lainnya. Buat yang nonton tapi belum subscribe, klik tombol subscribe di bawah, nyalain tombol notifikasinya biar kalian gak pernah ketinggalan updatean terbaru dari channel aku. Jangan lupa juga follow Instagram aku di Tasya Firdaus. Oke, terima kasih, dadah, assalamualaikum.